rotary atau sentrifugal. Ini semua ya, ada engine, kompresor, pompa. Nanti kita lihat. Yang kedua torak atau reciprocating. Itu biasanya yang berhubungan dengan piston. Nah, yang ini mungkin di kita tidak ada di BCP sini. Engine sama kompresor, tapi pompa ada. Kayak misalnya mungkin operator taunya di liquid pump. Nah, itu rotary, bermodalkan dengan impeller. Atau seperti distribution air distribusi yang di samping ini. Nah, itu namanya rotary pump. Nah, kalau yang kedua reciprocating, nah ini yang ada di tempat kita. Kayak misalnya gascom, itu reciprocating, baik itu engine maupun kompresor. Kalau pompanya di sini tidak ada. Yang ada itu ketika pengeboran di sebelah BMA itu ada resip. Dia ada yang duplex, ada yang triplex. Nah itu pressernya tinggi itu. Oke. Nah ini untuk rotary kayak ini modelnya. Nah ini kalau mau lihat yang ini bisa dibayangkan pada waktu kita terbang mesin pesawat. Nah ini namanya rotary engine. Nah ini ada hubungannya ke bagian migas, ada nanti. Kita lihat nanti. Nah reciprocating kayak ini. Modal kayak apa? Wokesa. Yang banyak sih. Wokesa ada, Caterpillar ada. Kayak misalnya apa? Hyundai yang GE, gas engine. Gas engine generator. Nah ini namanya reciprocating. Supaya enak mengingat, reciprocating itu piston. Nah piston. Kalau ini gas engine, ini nanti kita lihat. Oke. Saat nanti ya, ini sekedar sharingnya. Kalau ada yang mau langsung tanya, silakan. Nanti kita, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya serahkan ke Pak Bagus nanti. Atau Bapak Rep bisa menjelaskan, nah itu ya. Kita sharingnya santai aja. Ya, Pak. Nah ini yang namanya sentrifugal. Nah ini dia businya cuma satu. Engine ini businya cuma satu. Dia continuous menyala terus. Jadi ketika ada udara di sini dicampur sama fuel. Ini besar, kecil. Untuk fungsinya untuk apa? Ini untuk menaikkan tekanan udara sama fuel yang ada di sini. Jadi disedot, makanya dia kecil. Nah, semakin alat itu semakin kecil, semakin besar tekanannya. Nanti dicampur sama fuel, dikasih busi di sini, menyala, ya, akhirnya jalan. Ini mungkin tidak usah terlalu karena kita tidak punya unit, tapi kebetulan di tempat saya yang akan datang ini ada 32 unit di Meko Palembang. Oke. Nah ini. Nanya Pak. Ya. Engine rotator ini maksudnya tuh rotator itu dia berputar. Satu sub. Ya, betul. Nanti hubungannya ke kompresor nanti kita lihat. Ini resip. Saya kasih gambar karena kebetulan kita punya Wokesa. Jadi gambarnya sama Wokesa. Nanti kita. Nah, nih. Gimana Bu Nini ini? Ini minta tolong di operator. Simbol play. Kita lihat ya. Suaranya nggak ada Pak? Suaranya. Oh begitu tuh pesawatnya. Nah, ini mungkin adopsinya untuk kompresor dia mengambil mesin pesawat yang rotary ya, yang rotary. Oh. Nah, ini dia mengambil kalau reciprocating itu mengambil hasil usahanya, tapi ini mengambil hasil buangannya. Nah, hasil buangannya jadi mesin ini hanya berfungsi dia buangannya ini, yang hasil dari pembakarannya dia. Mana Bu? Nah, mana? Hah? Kok kau yang pencet kok awak udah jadi kau yang Bukan ini.
Pak. Oh, Udah tesnya, Pak. Nah, Pak. mana tadi? Left. Ah, Lagi asik tadi padahal. pesawat tadi. Mana ini? Nah, jadi dia hasil buangannya aja. Nah, nanti didesain yang untuk kompresor di sini ada namanya power turbine. Power turbine itu sama dengan mungkin ada yang pernah lihat itu apa namanya windsock itu biasanya dikasih ada yang putaran itu kan, ada yang muter. Nah itu angin yang berhembus itu dihembus, akhirnya dia berputar. Nah angin yang berhembus ini adalah turbinnya, mesinnya ini. Yang berputar itu adalah power turbinnya. Nah nanti disambungkan ke kompresor. Jadi dia berfungsi hanya untuk dipakai untuk hasil buangannya ini aja, untuk memutar power turbinnya itu. Nah ya. Paham nggak? Ada yang mau Stop kan, stop kan. ya bisa di stop. Jadi dia engine ini berfungsi hanya untuk digunakan hanya untuk buangannya aja. Untuk mendorong, untuk meniup power turbine itu supaya berputar. Nah, berputarnya power turbine itu disambung ke sapnya kompresor. Nah, gitu. Nah, kompresornya beda dengan ini. Kalau ini resip, ada kompresor yang namanya rotary juga. Oke, Nah, nanti kita lihat. Pak Jul, mungkin teman-teman susah kalau menggambarkan. Iya. Kalau Pak Jul pakai turbinnya si Sahabat. Sahabat. sebenarnya. Masuk ini sebenarnya ke gas turbinnya kompresor. Nah, ini saya kemarin sudah cari Pak sama Ibu Nini nggak dapat anunya. Nah, di gas turbin Ah. kompresor itu kan nanti ada yang namanya LP kompresor. Ya. LP turbin Ya. kompresor gitu, ada LP. Oke, nggak susah. Tapi mungkin ini kita tidak terlalu mendalam untuk membicarakan ini. Saya lebih ke reciprocating-nya. Cuma saya garis besarnya aja. Oke, mungkin dari sini sudah oke ya. Maksudnya kita tidak usah terlalu ya. Intinya teman-teman Tahulah bahwa di dunia permesinan itu yang kita tahu ada dua jenis mesin, reciprocating sama turbin. Nah, oke. Ini sudah ya, kita anggap ini aja ya. mungkin salah mungkin tahu ya. Salah pernah di turbin. Pernah nggak? Ada yang pernah? Pokoknya kalau pernah terbang melihat mesinnya, Dia ngopet, Pak. pernah ya? Pernah? Hah? Turbin, Pak. Turbin? Ya. Nah, turbin itu banyak sih sebenarnya. Ada yang tahun 40, ada. Yang paling besar itu Rolls Royce, produk Rolls Royce. Dia itu saksennya bisa 600. Untuk saksennya aja 600 dia. Oke. Sebentar dulu, belum. Ini sudah cara kerja. Oke ya. Nah, sekarang kita lari ke mesin reciprocating. Nah, cara kerjanya reciprocating, nah, Bar, jadian lu pas sekarang. Iya, Bar. makanya. Tadi tuh yang tadi. Enggak, bosnya hilang. Nah, gimana sih? Kenapa mesin itu bisa berputar? Ini saya mengambil cuma yang 4 stroke. Sebenarnya engine reciprocating itu ada dua, yang 2 stroke. Mesin reciprocating itu ada 2 stroke sama yang 4 stroke. Nah, ini 2 tak. Mana 2 tak atau 4 tak? Suaranya mana? Suaranya. Ini udah. Remote 100. Oke, udah. Gimana suaranya? Nggak ada ya? Di laptopnya kali tuh. Mute kali mute. Enggak ada sih. Nah ini, jadi dia kenapa dikatakan 4 tak? Masih ingat kali. Tapi mungkin salah satunya dulu apa sih yang ada di dalam mesin itu? Yang pertama, resap, Oh iya. control, piston, intake, exhaust valve, sama camshaft. Nah, cara kerjanya mungkin yang pertama dulu. Nah, ini. Pertama dia ngisap. Ini akan masuk udara, campuran udara dengan gas. Ya, di sini masuk
ketika dia masuk, ini akan dikompres. Nah ini, stroke kedua, langkah kedua. Ditekan, dimampatkan, stop. Nah dimampatkan, namanya Sorry Pak. Habis. dia apa? Ininya nggak bagus nih. Iya musuhnya, iya. Galau musuhnya. Nah dimampatkan, baru dikasih pengapian. Jadi kalau dikatakan ini adalah segitiga api. Jadi mesin ini berputar karena adanya segitiga api. Ada fuel, ada udara, dan ada api. Oh, ada api. Nah, setelah itu stroke, pengapian, lanjut, buang. Langkah keempatnya adalah buang. Ini buka. Nah, siapa yang merintahkan ini buka, ini nutup, itu namanya camshaft. Mungkin yang ada di sini nih, Di atasnya. di atas. Jadi camshaft itu berhubungan dengan crankshaft. Dan rem. Oh, proses. Nah, yang menghubungkan antara camshaft dengan crankshaft itu namanya push rod. Ini busi. Ini busi. Berarti busi. Kalau ini injektor. namanya injektor, tapi kalau kita di sini namanya karburator. Karburator. Jadi ketika ada udara sama ada fuel, kalau udara itu datangnya dari air intake, nanti kita coba maju dulu ke yang engine reciprocating gambarnya tadi. Nah ini udara, filter udara di sini. Filter udara di sini, dia kalau mesin yang kecil, dari filter udara itu langsung masuk ke intake manifold ini. Intake manifold itu apa? Ruang udara. Tapi karena ini powernya besar, dia harus semakin dia putarannya cepat, semakin membutuhkan udara sama fuel yang banyak. Akhirnya ditambah yang namanya turbocharge. Nah, turbocharge itu dua fungsi. Satu fungsinya untuk memberi dia asupan udara yang banyak. Tapi karena dia banyak asupannya, dia pasti banyak buangannya. Jadi ada dua. Satu untuk memberi, satu untuk membuang. Nah, turbocharge-nya mungkin ada pernah lihat ya. Yang di atas itu turbocharge. Dia putarannya dua, satu untuk exhaust, satu untuk intake. Nah, intake itu fungsinya dia karena dia perlu power yang banyak, dia perlu asupan angin yang banyak. Perlu energi lah, perlu apa? Vitamin ya. Perlu vitamin yang banyak, akhirnya dia dibantu oleh kalau dia secara udara yang ada di luar, dia tidak mampu untuk apa? Memberi nutrisinya dia. Akhirnya dibantu sama namanya turbocharge. Jadi fungsinya turbocharge itu untuk memberi asupan anginnya yang banyak, sekalian untuk memberi untuk membantu dia untuk buang, karena semakin banyak makanannya semakin banyak buangannya. Nah, kalau yang untuk fuel dari fuel filter, nah kita di sini nih terbaru nih, saya baru terus terang baru lihat nih dryer, fuel dryer. Ini terus terang agak, kenapa mesin ini awet, tidak pernah trouble, karena masalah fuel. Fuelnya di sini bagus, maksudnya tuh dengan di treatment fuelnya, dikirim ke sini dia sudah kering, jadi pengapian itu bagus, jadi dia jarang trouble. Kalau yang biasanya ini kan biasanya ada di ini nih, di outdoor atau di lapangan-lapangan yang terbuka, yang biasanya ngambil dari sumur. Nah, dari sumur itu terkadang gasnya masih basah. Nah, dia sering trouble-nya di masalah fuel. Nah, kalau di sini karena fuelnya sudah di treatment, yang dikirim ke sana sudah fuel yang kering, akhirnya engine ini jarang trouble. Fuelnya gas Pak ya. Yalah. Apa? Kalau ada yang paham Pak. Fuelnya fuel gas ya. Nanti Nah, fuel solar apakah Pak. fuelnya itu yang dari dryer ini berapa PSI Pak Muji? Dari yang dikirim ke sana berapa PSI? Yang ke sana Ya, yang ke unit dari berapa PSI itu yang dari dryer ke 45. 45. Nah, 45. Nanti setelah 45 sampai di sini kalau paling depan tuh ada tuh tabung tinggi. Nah, itu filter lagi tuh. Fuel filter namanya. Nanti di situ karena dia membutuhkan pressure-nya yang rendah, berkisar 30 sampai 25, akhirnya namanya diregulate. Nah, di situ ada regulator. Jadi dari pressure tinggi diturunkan lagi, masuk ke sini.
Hah? Sebenarnya butuh berapa? Kalau yang saya tahu 30 sampai 35 Pak, anunya, pressernya, tapi dia continuous, flow-nya yang dia perlukan. Nah, dari sini yang namanya karburator, nah disitulah di mixing antara udara yang dikasih, udara yang dari air intake ini yang dibantu sama turbo tadi, di mixing sama gas, airnya masuk ke intake manifold. Nah ini namanya intake manifold. Jadi di sini sudah ada standby udara yang mixing dengan gas. Nah, lanjut yang tadi itu, yang nah tuh, yang di sini dia masuk, ini dia intake manifoldnya di sini ya. Kalau kita lihat ya, intake manifold di sini sudah standby. Dia ada sudah standby apa? Dia sudah stop aja, Pak. Stop. Ya. Nah, sudah masuk yang sudah apa? Mixing. Nah, seperti yang pas stroke tadi itu, ketika dia langkah isap, intake-nya buka. Ketika langkah kompresi, ini dipampatkan, ditekan supaya pressernya tinggi dan panas, airnya dikasih pengapian, combustion namanya, air setelah pengapian baru dibuang. Jadi ini namanya 4 tak. 4 stroke. Nah, kebetulan engine kita ini 4 stroke dia artinya. Oke, ada yang bertanya masalah ini? Pak Jul, Ya. jika suatu proses ini terjadi kegagalan, itu untuk troubleshootingnya apa aja Pak Jul? Nah ya itu, kan tadi saya bilang segitiga api. Pertama, nah makanya ini sementara yang masalah kerjanya dulu ya. Kerjanya dulu, cara kerjanya. Nanti karena ada namanya segitiga api, ada fuel, ada api, ada udara. Nah itu yang kita harus cari dulu. Bagaimana dengan udaranya? Siapa tahu filternya ngeblok. Kayak kejadiannya di SGP WCP itu karena di situ jalanannya apa? Berdebu, akhirnya sering ngeblok. Nah itu salah satunya. Yang kedua dari pengapian. Karena ini businya ada 12. Nah terkadang dia kalau mati 2 atau mati 3, dia kadang nggak mau hidup karena hidup pertamanya. Nah yang ketiga masalah fuel. Fuelnya siapa tahu fuelnya basah. Jadi segitiga apinya dulu yang kita cari. Kalau segitiga apinya sudah terpenuhi semua, mungkin karena ini mesin kita ini sudah mesin yang termasuk apa? Modern. Dia banyak masalah elektronik. Elektronik banyak tuh. Nah, nanti kita lihat. Oke. Dari segi ini sudah oke ya? Oke. Masih ada yang bertanya? Jalur pengapiannya Pak, mau tanya. Dia ada coil kalau di motoran misalnya Ya. ada coil, Nah. kemudian ada CDI, Ah, ada ya. apa lagi? Ya. Nah, ini nanti kita lihat. Ini masih yang coba lanjut lagi, Pak. Ini next, Nah, ini sudah kita selesai ya. sudah selesai untuk Dan cara dari kerja. segi cara kerjanya sudah tahu ya. Sudah berarti ada- Kenapa mesin itu bisa berputar? Karena adanya segitiga api yang ini ada 4 langkah atau 4 tak, ada yang 2 langkah atau 2 tak. Lanjut Pak ya. B. Ini salah nih, yang B-nya, Pak. Turun. Nah, ini cara kerja intake. Ini udah perlu di ini. Udah perlu di apa namanya? Udah perlu Di pause ya. Ya, ini kan hari ini nih. Air intake atau pre-cleaner. Udara. Apa itu ya? Saringan udara. Nah, air intake itu saringan udara. Nah, saringan udara masuk ke ini tadi yang saya bilang turbo. Karena turbo mesin ini membutuhkan power asupan yang banyak. Akhirnya awalnya kalau mesin kecil kayak motor, mobil yang itu nggak pakai turbo dia. Tapi yang mobil-mobil kayak mobil balap itu pasti pakai. Karena dia perlu power yang banyak, yang besar. Nah, tapi kalau kayak Xenia, Xenia mungkin sudah pakai ya? Ada yang pakai sudah ya? Oh enggak, Pak. Pokoknya mobil-mobil lama lah, yang mesin-mesin lama itu dia nggak pakai. Nggak pakai turbo charger. Nah ini fungsinya turbo charger itu untuk mensuplai udara yang masuk ke mesin. Yang kedua untuk membantu hasil buangan ini karena dia banyak suplainya banyak suplai gas yang dibuang, akhirnya dia perlu dibantu untuk pembuangan ke ini knalpotnya ini knalpot. Nah di sini yang namanya karbu. Nah, karbu ada yang masuk untuk udara, ada juga untuk fuel.
Nah, di sini di mixing masuk ke ruang bakar. Nah, yang kedua ada yang namanya intercooler atau aftercooler. Aftercooler itu kenapa harus ada di sini? Kalau kita lihat, maju lagi ke mesin yang Bokesa tadi. Bokesa. Nah ini, nah di sini di belakangnya ini ada segi 4. Itu namanya aftercooler. Kenapa dia udara ini harus masuk ke aftercooler? Karena yang pertama dia dua fungsi. Yang pertama untuk mendinginkan air yang hasil dari turbo. Ini di turbo ini ada pendinginan. Pendinginannya itu supaya tidak crack. Jadi dia didinginkan turbo itu dengan air. Nah airnya itu supaya dia tidak terlalu panas, airnya melewati sirip-sirip dari turbochargernya itu, dari intercooler, aftercooler yang ada di belakang ini. Saya nggak di sini nggak terlalu ya. Nggak usah, nggak ada gambarnya dia. Cari gambar yang ini ya, Google kan? Nggak usah. Itu aja tadi, Pak. Nah di sini dia melewati sirip-siripnya itu yang masuk ke ke karburator supaya dia mendinginkan hasil dari air yang ada di turbo ini, dia didinginkan oleh intercooler. Karena pendinginan untuk semua mesin ini larinya ke exchanger, cooler yang di depan itu. Ada cooler. Nah, untuk pendinginan yang untuk mesinnya, yang ruang bakar itu larinya ke cooler. Tapi kalau untuk pendinginan yang untuk yang di atas, yang ini cukup didinginkan sama yang di belakang ini. Di belakangnya, kalau mungkin lihat unit itu, di belakangnya air intake ini, air intake filter ini, ada segi 4 ya. Itu namanya intercooler atau aftercooler. Namanya juga inter, masuk dia kan, masuk udaranya untuk mendinginkan air yang hasil dari turbocharger. Nah. Ada bayangan nggak? Kebayang ya? Oke, itu yang air cooler. Ya sekarang yang C. Pak, ke trouble shooting di turbocharger. Turbocharger Apa yang ini terjadi di troubleshootingnya? troubleshootingnya sementara terus terang kalau perbaikannya ini dia kita tidak punya lisensi untuk perbaikan ini karena dia ada balancing. Karena ini kan ada dua turbin nih, turbin yang untuk intake-nya, turbin yang untuk exhaust-nya. Nah ini di balancing. Balancing itu gini, ketika dia diputar, itu diputar dia diukur beratnya. Nanti kalau misalnya dia ini lebih berat nanti digerinda. Itu namanya balancing. Supaya dia putarannya sama semua. Secara berat Pak ya. Nah, jadi ini kita tidak punya lisensi untuk ini, biasanya di ABB namanya perusahaannya itu. Nah, kalau untuk perbaikan, kalau untuk bongkarnya aja kita bisa. Cuma untuk balancingnya kita tidak punya. Itu biasanya kita punya, dia punya perusahaan sendiri untuk Kalibrasi, Pak ya ya? kayak istilahnya kalau dibilang kalibrasinya dia lah. Berarti kalau maintenance kita hanya cleaning dari kipas-kipasnya. Nah, ini ya betul. Salah satu yang perlu kita perhatikan waktu PM, di air intake itu ada bolongan kecil. Itu sebaiknya kalau misalnya pada waktu 3000, itu rencananya 3000 ya? Jam. 3000 jam ya. 3000 jam. Itu ada bolongan kecil, itu bisa dibuka, kita bisa mutar turbinnya si turbo ini. Clearnya Jadi kita berapa? pasti Clearance dari baling-baling sama. dia sebenarnya kecil clearance-nya. Intinya kita memastikan bahwa dia berputar. Oh, pastikan aja ya. Kalau dia stuck, kalau dia misalnya ini stuck, nah ini kan suplai angin yang masuk ke engine ini berkurang. Nah ini airnya trouble di situ dia. Dia masih minta, kasih saya asupan nih. Air, ya. Saya perlu asupan, tapi di sini nggak mampu dia ngasih karena dia stuck. Nah ini airnya dia trouble. Nah itu makanya setiap PM, tapi PM-nya 2 kali. Kalau kemarin saya sama Pak Adi itu katanya Pak Adi 2000 ya. Jadi 2000 kali 2 4000. Nah di 4000 jam di air intake-nya ini nanti ada bolongan, mungkin nanti bisa lihat. Itu menuju ke ini. Nah itu dibuka, dia kalau nggak salah 4 baut aja. Itu sambil dipastikan aja bahwa turbo ini. Salah satu itu
Nah itu tapi belum masuk di anu ya. Kedua. Tapi kalau ini untuk apa? Seandainya terjadi trouble itu mungkin baru bisa. Tapi kalau untuk PM mungkin enggak anu ya, enggak perlu lah. Karena ini agak riskan juga. Takutnya ada masuk barang-barang yang tidak itu takutnya di situ. Jadi mungkin kalau ada trouble di mesin tidak dia mau hidup, mungkin salah satu pengecekannya ini. Kalau troubleshooting di intercooler atau intercooler itu Kalau di biasanya intercooler dia tidak ada, dia cuma masuk, dipanasin sama ada sirip-sirip ada cup-cupnya, masuk di sela-selanya cupnya itu, masuk ke ruang masuk ke Apaan? karbu. ada untuk PM-nya enggak, Pak? Nggak ada. Kan ada Nggak ada. sirip-siripnya. Tidak ada. Berarti Nanti- udara panas Pak yang dimasukkan ke Ya. turbo. Di sini jadi makanya fungsinya ada dua. Mana tadi? Nah, ada fungsinya dua. Dia yang masuk ke yang saya bilang tadi intercooler itu, pertama dia masuk udara yang sudah ada air yang sudah dari turbo, ada air yang sudah dari turbo itu kan panas. Jadi supaya udara yang masuk ke sini tidak terlalu dingin, makanya karena dia melewati sirip-siripnya intercooler itu akhirnya dia menjadi panas. Jadi perbedaan suhu itu kan akan berakibat juga masalah pengapian. Jadi udara yang masuk di sini sudah panas, jadi pengapiannya juga bagus. Untuk setting intake valve dan exhaust valve-nya, Pak? Nah, kalau mesin ini dia tidak punya settingan. Karena apa? Kita balik lagi ke yang pertama tadi baru. Lain, yang yang pertama, ya. Di mesin Engine. Oh, ini. lain. Bukan yang mesin pertama tadi. Mesin pertama yang Ini ya? Ini yang A. Iya itu. Nah ini push rod-nya ini udah stop aja stop. Push rod-nya ini dia pakai kalau yang mesin mobil, mesin sepeda motor itu push rod-nya yang untuk memerintahkan ini untuk buka dia fix. Kalau ini yang di mesin kita ini dia ada oli di dalamnya, namanya hidrolik. Jadi ketika mesin itu running berjalan, dia ada pelumasan yang lari ke rocker armnya itu dia dibantu dimasukkan oli di situ. Jadi dia tidak perlu di-adjust dengan ada jarak. Nah, jadi dia akan bermain sesuai dengan perintahnya dia. Kamu kasih saya oli yang ada di dalam, itulah yang saya manfaatkan. Jadi dia tidak perlu di-adjust. Maksudnya tidak perlu dikasih clearance ya. Ketika dia lentuh, udah cukup lock. Untuk itu ada torsinya untuk pengencangan? Torsinya enggak? Nggak ada. Enggak. Karena dia cuma lock aja dia. Oke? Sama kebocoran valve-nya apa itu namanya? Ini? Iya. Nah ini biasanya kebocorannya valve ini kan per 52.000 jam. Kalau yang normalnya ya 52.000 jam itu kita ada namanya top overhaul. Top overhaul itu semua silinder kita ganti. Semua silinder head yang ada 12 ini kita ganti. Itu namanya top overhaul. Ganti, Pak. Ya, diganti. Diganti itu maksudnya karena kalau kita ini mau kita skor satu-satu kan lama. Jadi maksudnya ini semua kita ganti, yang lama itu kita perbaiki lagi. Gitu. Jadi ini untuk silinder headnya itu bisa spare partnya bisa dilepas, ganti yang baru, pasang, cek, oke. Nah, tuh kalau yang supaya lama tuh di skor supaya dia duduk lagi. Itu sebenarnya bisa kita lakukan. Cuma berapa waktu dengan 12 silinder head harus kita lakukan itu? Nanti Pak Bagus marah-marah terus nunda jalan-jalan nanti. Tapi saya kan kembali lagi, Pak. Oke ya? Tadi Turbo charger kan, selain turbo charger untuk Ah. itu Pak. Itu kan satu lainnya Pak. Enggak, beda lainnya dia. Intake itu. Beda lainnya. Dia cuma satu sub ini. Ini satu sub ya. Jadi Air intake Pak, maaf. Air intake. Ini. Ya, Air masuk. cleaner. Ini udah masuk itu ke turbo. Turbo charger. Nah, Dia kan ke pembakaran ke pembuangan tuh Pak. Iya nih kebuang. Yang maksudnya yang ini kah?
Iya, turbo charger. Ah. Selain turbo charger, di situ ada equipment lain nggak Pak? Antara untuk buang dan masuk ke pembakaran. Nggak ada. Oh, ada ya? Cuma turbo ini kan yang satunya, dia ada dua turbin nih ya. Ada dua turbin. Yang satunya untuk mensuplai udara yang dari air intake ini, dari air intake ini mensuplai udara karena dia powernya minta nambah, akhirnya sesuai putaran. Semakin dia sedotannya piston itu semakin kencang, dia kan berputar terus ini. Nah dia akan berputar sesuai dengan sedotannya si piston ini. Jadi ketika dia nyedot, ada 12 silinder yang nyedot, dia semakin cepat putarannya. Nah ketika dari hasil pembakaran yang ada di sini, Mana sini? yang ini hasil pembakarannya ini untuk exhaustnya lari ke sini. Karena dia terlalu banyak buangnya, ada 12 silinder yang dibuang. Dia dibantu sama putarannya turbo ini sendiri untuk buang ke exhaust knalpot lah. Berarti satu sub itu Ya, ya. ini turbonya satu sub. Cuma lainnya yang beda. Lainnya yang beda. Nah, di tengah-tengah ini ada supaya karena di sini ada bearing, dia dilumasin dengan oli. Nah, di dalamnya juga supaya karena ini ada panas, didinginkan sama yang saya bilang tadi itu air yang masuk ke intercooler. Jadi intercooler itu ada cuma dua dia untuk mendinginkan si turbocharger sama untuk yang intercooler tadi. Ini untuk jenis Wakesa ya Pak, engine Wakesa turbo. Itu secara garis besarnya itu sama. Enggak, kalau saya pernah nanganin turbo yang nggak ada pendingin airnya. Oh, enggak ada ya? Oh, kalau yang ini ada. Kalau yang ini ada. Karena mungkin turbonya ini besar. Kalau yang ini enggak ada nih. Sama nih. Yang diesel. Kalau enggak ada yang bukan yang GE. Nah, karena dia ada mungkin turbonya kecil, dia tidak perlu didinginkan bearing-bearing yang karena kalau yang Wakesa ini besar. Karena suplainya Makanya dia perlu pendinginan. Oke. Sama dus indikator itu Pak. Mana ini? PM, ya itu kan indikator debu ya. Ya. Sampah Kalau itu ini sudah ngeblok, dia muncul biasanya. Nah, kalau yang di Wakesa dia bukan nempel di sini di line, dia nempelnya di air intake duct-nya itu, di apa? Di sebelum filter, setelah filter. Nah, dia mengindikasikan ketika dia sedotannya itu kurang, dia muncul ya. Ini kalau ini kan di line-nya dia ya. Kalau yang di Wakesa ini di tempat filternya itu. Berapa Ada jam biasanya ya? warnanya hitam. Untuk pergantian air filternya berapa jam Pak? Setiap servis diharapkan, tapi melihat kondisi kalau Alban tidak punya stok ya mau tidak mau kita besar. Oke, kita siapkan lah kalau begitu. Leader. Kayak kejadian kemarin kan, yang kita servis Bravo itu kan tidak ada tuh air Iya, filternya. air Ya mau filternya tidak mau ada. kita bersihkan aja. Selama dia belum, karena di sini udaranya juga tidak terlalu. Kalau kayak di SGP 1 itu, SGP 2 itu setiap servis harus karena dia udah debu terlalu. Oke. Oke, lanjut Pak. Lanjut ke Charlie bawa ini nih. Nah, ini proses untuk gasnya. Mungkin lihat. Buat proses engine. Sayang nggak ada suaranya ya. Nah, ini nih nama push root-nya ini nih. Ini push root namanya. Dia memerintahkan untuk buka antara intake sama exhaust. Nah, ini nih namanya push rod. Ini namanya rocker arm. Nama ini? Ini rocker arm ini yang bergerak. Iya. Nah, ini namanya palap. Palap intake sama palap. Nah, ini kalau yang biasanya di engine-nya kecil atau kayak misalnya ini cuma satu-satu dia. Palap satu intake, palap satu exhaust. Kalau yang di Wakesa itu ada dua. Jadi intake-nya 2, exhaust-nya 2. Kenapa? Ya itu tadi, karena horsepower-nya besar. Makanya dia perlu asupannya yang besar, akhirnya dikasih 2. Gas fuel. Nah, fuel masuk dari sini, dari karbu masuk. Kasih busi. Nah, ini sambungannya larinya dari crankshaft ya, yang saya bilang tadi itu. Jadi antara Siapa ya? crankshaft dengan camshaft itu dihubungkan kalau di mesin itu pakai gear, pakai rantai. Tapi kalau di Wakesa enggak, dia pakai gear.
Jadi di depannya itu kalau kita bongkar itu ada gearnya untuk camshaft, ada gearnya untuk crankshaft, ada gearnya untuk pompa olinya sendiri. Itu Berarti banyak nggak ada Semua itu Pak. Hah? Gear semua berarti. Ya, gear semua dia tidak ada chain, tidak ada rantai dia. namanya rantai temeng kan? Nah, kalau di mobil itu biasanya timing Timing chain. belt. Nah, Timing belt. timing belt. Timing belt. Nah, kalau ini tidak pakai timing belt dia pakai gear. Jadi ketika kita melihat topnya itu dia memang sudah ada tandanya. Titik-titiknya itu antara crankshaft dengan camshaft itu harus bertemu titik dengan ini. Dia ada sudah, tapi ini mungkin tidak usah kita anu karena itu masalah overhaul ya. Ini belum overhaul ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini servis. Perbandingan Pak, udara, fuel. Nah, itu fuel ratio namanya. Ah, iya. Nah, saya kalau fuel ratio saya mungkin Pak Bagus bisa bantu Pak masalah fuel ratio itu Pak. Itu kalau fuel ratio saya belum itu. Karena itu sudah berhitung masalah engineeringnya ya. Artinya. Ya mungkin dari Bang Tio. Bang Tio. Ada yang Atau mungkin mungkin- ada yang bisa tahu cara menghitung fuel ratio Ya, itu. Bu Nindi, fuel ratio, Hah? engineering. Angkat tangan Pak. nih, Pak. Hah? Untuk ngejas apa paletnya itu untuk timingnya gimana Pak? Hah? Nah, ini Nih, kalau di Wokesa, Iya pakai siapa? kalau di Wokesa itu ada dua cara untuk pengejasan rocker arm. Pertama, per silinder kita topkan. top. Berapa persen? Per satu, ini kan ada 6 silinder nih. Coba Bar, yang gambar yang Mesin merah kuning. tadi. Nah, ini kan kalau kita lihat ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada timing namanya MPU, magnetic pickup. Magnetic pickup. Nah, magnetic pickup itu fungsinya untuk memberi power ke namanya ESM. Nah, ESM itu akan yang membagikan ke itu masalah pengapian ya. Kita nggak usah bahas dulu itu. Nah, di situ pertemuan di gearnya, di gear camshaftnya itu ada magnet, ada magnetic pickup. Nah, itu yang dinamakan kalau dia bertemu itu namanya top 1. Tandanya pendul. Tandanya yaitu di Pentolan. gearnya itu ada magnet, untuk memberi magnet lagi yang dari MPU itu, magnetic pickup. Berarti itu seluruh Harus seluruh situ. Nah, itu namanya top 1. Nah, tapi kalau kita, nah ini saya tanya dulu. Ini kalau kita melihat, ini kan ada dua nih, kiri kanan. Tapi kalau Pak Muji bilang, maintenance, ada yang low temperatur silinder nomor 2L. L ini yang mana di sini? Kiri. Nah, iya, maksudnya L itu kiri, maksudnya di antara ini dengan ini yang mana nih L? Kalau Nah, ini kita mau satukan persepsi dulu. Madep ke sini Pak. Hah? Ini kiri sebelah sini. Yang mana? Ini Yang, sebelah yang sini. ini atau Nah. yang tidak kelihatan? Yang sebelah sini kiri. Yang tidak kelihatan. Nah. Nah, itu. Jadi untuk melihatnya kita harus menghadap dari sini. Ini kompresor ya. Oh, Jadi dari ini bawah. engine, ini kompresor, kita melihatnya dari sini. Bukan dari sini ngelihatnya. Kalau ini kan cooler ya. Ya, ini coolernya. Ini cooler. Di sini kompresor. Oh, berarti Nah, ini- melihatnya supaya yang mana kita tahu kiri atau kanan, melihatnya dari sini. Jadi kita di belakangnya kompresor, di belakangnya kompresor ya. Di belakang kompresor. Nah, di belakang kompresor berarti ini Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. ini R, kiri. Ini left-nya ini. Ini yang tidak kelihatan itu R. Ya, right-nya itu. Nah, jadi kalau bilang Pak Muji, maintenance nomor 2 atau nomor 3L low temperatur, yang diganti businya yang mana? Yang kanan. Yang ini berarti kan? Nah, antara kalau bilangnya 2 atau 3 ya berarti. Nah, menghitungnya Nah, itu dari antara ini kan ada 6. Nah, untuk menghitungnya silinder 1 itu dari depan. depan sini. Dari sini berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 L atau left apa? Left, left. Kiri. Left. Nah, kalau di sana nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 R atau right kanan. Nah, itu dulu ya kita. Nanti di panel itu ada tuh kelihatan tuh di panel. Satu, dua ya. Nah, yang jadi masalah kalau yang di AB itu ada temperaturnya. Karena di dalam manifold exhaust manifoldnya itu ada settingan temperatur. Tapi yang di CD itu tidak ada. Ini yang dipermasalahkan kemarin. Jadi untuk mengetahui dia low temperatur itu dari mana? Termogan. Hah? Enggak. Itu mungkin salah satu, tapi termogan itu ketika kita tapping pindah sedikit dia beda lagi. Pincang.
Nah, taunya dari mana? Kemarin Pak Muji sudah saya kasih tahu. Nah, Pak Muji. Kebetulan Pak Muji bilang, Pak, silinder ini kok beda sendiri dia. Jadi pengapian itu ketika businya kecil, dia akan si coil ini akan memberi api yang voltasenya lebih besar. Jadi ketika voltase itu lebih besar, berarti businya itu bermasalah. Ada salah maksa ya. Nah, karena dia ngasih harusnya dia standar, misalnya kasih voltase, anggaplah misalnya 24 volt dia kasih. 24. Karena Tapi karena dia businya kecil, pengapiannya kecil, dia tambah lagi nih. tambah lagi voltasenya. Nah, akhirnya apa? Kejadiannya berarti diindikasikan dia low temperatur. Temperatur. Nah, itu. Jadi mungkin Pak Buji sudah tahu ya kemarin di nomor 7 kalau tidak salah Pak ya. Di panelnya itu. Iya, di Nah, itu ada tuh grafiknya dia. Voltasenya dia tinggi sendiri, yang lainnya standar. Nah, ini berarti yang low temperatur. Semakin dia tambah tinggi berarti dia harus diganti. Kalau misalnya diganti businya masih bermasalah, berarti banyak nih. Ini coil. Atau mungkin kabel yang dari, nah itu banyak. Nah, nanti kita lihat pengapiannya, oke? Lanjut di D. D. Ah, ini nih. Ntar dulu, Pak. Salah nih, anunya. Ini karena Bu Nindi kemarin agak cepat nih. Yang pengapian dulu, pengapian. Pengapian masuk di Nah, ini nih, oke, pengapian. bisa ignition system. Nah, ignition Kita kan system. GSI Pak ya. Jalankan, Pak. 7402 GSI. Cepatkan aja, cepatkan. Nah, ini nih. Nah, ini udah stop. Oh, Nah, ini nih saya bilang tadi, ini SM, ini PMD, ini coil, ini spark plug. Jadi dari mana si ESM ini dapat power? Yang saya bilang tadi itu, magnetic pickup. MPU. Nah, MPU itu dari mana? Dari hasil antara gear kalau listrik itu mungkin magnet to magnet ya. Akhirnya ada apa namanya? amplitudo. Uh, Amplitudo. terjadi listrik, timbulnya listrik lah. Iya, elektromagnet. Dari magnet ke magnet itu. Nah, ini memberikan ke ESM. ESM nanti ini otaknya engine ini ESM. Jadi ketika misalnya pengapiannya kurang, di nomor sekian kurang nih, ku perintahkan ke IPMD untuk memberikan di nomor 3, misalnya di nomor 3R yang lo tadi itu, ini kamu kasih voltasenya tinggi, lebih tinggi nih ke coil ini, karena di sini ada masalah nih di busi. Nah, semuanya berotak dari sini nih. Sama misalnya kalau pressure, si oil pressure kurang, nah dia mengindikasikan tambah nih, dia akan menginput. Biasanya itu kita pakai laptop ya. Tahunya sih karena ini harus tapi kalau yang terbaru sekarang semua di panel. Jadi pressure, spark plug, semuanya ada di panel. Kita tidak perlu pakai laptop lagi. Semua ada di panel. Ini yang ESM 2, ini masih ESM 1 kalau kita yang ada ini. Cuma ini yang ada ini di AB aja ya. Kalau yang di CD itu ESK istilahnya dia. Sama dengan yang ini, GE. Pakai elektronik dia. Oke? Pak, untuk pengapiannya ini, ini butuh untuk start awal butuh api dari pembangkit listrik eksternal nggak? Enggak. Dari itu kan putarannya MPU itu, hasil Ya. dari MPU itu dia mengirim signal ke sini. Makanya dia RPM-nya harus tinggi dulu, paling tidak 300 RPM. Ketika diputar sama si starter, dia sudah menghasilkan pengapian kan? Benar. Cuma maksud saya kan sekarang ini engine lagi dalam keadaan off. Tapi panel itu bisa dioperasikan. Berarti mereka ada narik power dari panel dari MCC kan? Panel itu tetap ada. Oh ya, betul, Ya, betul. Itu maksud saya. Betul, ya. Ya pakai DC dia kan biasanya. Ya. Pakai DC kan Power DC biasanya. ya. Atau biasanya sih kalau pakai akinya aja dia. Aki untuk dia semua panel pakai aki aja dia. Oh. Tapi kalau yang kayak kita di sini kan kita di sini kan ada power nih, ada power standby. Biasanya ngambil power di situ aja, tinggal dirubah dari AC ke DC kan. DC ya. Emang ada adaptor di sana saya. Ya. Kalau yang di unit-unit di luar misalnya misalnya di sini nih ada well. Ditaruhlah di situ satu unit kompresor. Nah, itu mungkin biasanya pakai baterai.
Nanti setelah itu baru alternator yang ada di depan itu berfungsi setelah engine itu running untuk ngecas baterai yang sudah ada di situ. Nah ini nih, magnetic pickup, Hall effect. Oke, ada pertanyaan? Kalau ecu itu rusak gimana? Jadi iya lah. Oke, Dara? Oke, lanjut Pak. Yang belakang tadi nggak? Apa? Apa nih? Yang video yang belakang tadi. Video yang mana? Yang belakang banyak nih. Ini kan di sini Pak. Pak Jul, Hah? kalau misalkan si ESM-nya itu yang rusak, SM-nya ini kalau rusak, hati-hati. Harganya satu mobil Fortune. 1 miliar. 1 miliar. 350 juta sampai 400 juta. waduh. Makanya teman-teman kalau ini sekedar sharing aja ya. Teman-teman kalau lagi bersihkan, lagi nyemprot-nyemprot jangan sampai kena air. Karena kalau itu short sedikit aja. Kasihan Bapak aku tadi mikirkan untuk beli ESM-nya itu harganya satu mobil Fortune. Nggak bisa diperbaiki berarti itu Pak ya? Nggak bisa. Ini memang sudah punya mereka. Maksudnya tuh kita dulu pernah coba sama Pak Gun, kebetulan dulu sama Pak Gun. Nggak bisa. Tapi bisa di-repair nggak, Pak? Nggak bisa. Perlu pendornya gitu. Ya maksudnya kalau repairnya harus dibawa ke yang punya. Yang Harus GE, yang- GE. Pak. Yang ini kan GE kan anunya. Harus yang dihasilkan oleh MPU itu AC apa DC? DC. Nah, makanya di situ ada coil. Coil itu untuk memberi voltasenya lebih besar lagi. Makanya kemarin saya sempat kesetrum kan. Yang awal-awal dulu running itu saya coba, dia lepas kabelnya lari yang ke rebusi. Saya coba dalam keadaan hidup, untungnya pakai kos tangan. Oh ya, itu Nah. APD-nya Pak. Untungnya pakai kos tangan. Oke ya. Mungkin bisa di-play, Kondisi hujan Apanya? angin gitu, Pak. dijalankan videonya Dari dari awal. Dari awal sini. Ya. Tapi yang dihasilkan dari MPU tersebut. Hasil plug Pak ya. Nah gini aja deh, kalau masalah ini nanti saya ada print. Jadi kalau mau melihat ini nanti di YouTube mana, mau lihat ini di YouTube mana. Itu aja. Karena saya dikasih waktu cuma 1,5 jam Ini link sama aja Pak. nih, link aja nih, Pak Pak. Yo. Link aja. Apa-apa Pak, lanjut aja. Oke ya, lanjut ke mana tadi pelumasan. Ini komputer Nah, saya. cooling system ini mungkin apa sih fungsinya cooling system itu? Cooling system itu fungsinya untuk mendinginkan karena di situ ada ruang bakar, ada panas, terjadi panas. Seputar Makanya di foto ini, Pak. di dalamnya itu harus ada yang mendinginkan. Nah, di mesin kita ini ada dua yang cooling sistemnya. Water jacket sama auxiliary. Auxiliary tadi yang saya bilang tadi, yang di atas itu auxiliary untuk mendinginkan turbo. Itu dia cuma sedikit. Makanya kalau kita lihat tangki yang di atas itu, yang tangki air dia ada dua selongsongan begini, dia ada dua sekat, ada satu sekat. Yang besar itu untuk jaket itu semua engine karena makanya banyak itu ada berapa galon itu untuk itu. Yang kecil itu itulah untuk auxiliary. Nah, makanya kalau misalnya overheat yang paling pertama dilihat apa? Kalau overheat airnya. Nah, pertama airnya kalau kita tahu mau troubleshoot di airnya di mana? Pakai jaket. Enggak, maksudnya troubleshootnya di mana dia? Kalau misalnya ini overheat nih, water jacketnya overheat, yang harus dilihat dulu apanya? Tangki level airnya yang Hah? level airnya yang di tangki. Nah, pertama itu level air, mungkin habis airnya. Pertama, yang kedua apa? Kedua mungkin ada sumbatan dari lain. Oke. Nah, yang ketiga, Dia kan ada seperti pompanya Pak ya. nah, itu. Pompa terbang. Pompanya itu, siapa tahu belnya putus. Ya. Jadi pompa itu tidak berjalan. Karena di pompa itu ada namanya termostat. Jadi termostat gini cara kerjanya. Ketika saya tidak bisa menerangkan, saya sih sebenarnya kepingin nerangkan di situ pakai ini. Gak apa-apa. Saya pegang nggak punya ini, nggak punya spidol. Jadi air itu ada tiga dia. Permanen. Misalnya air itu datangnya ke sini, dia sirkulasi dulu. Nah di dalam sini ada termostat. Termostat ini ketika dia panas, untuk lari ke cooler dia nutup yang lari ke sini. Jadi dia membuka yang lari ke cooler. Nah itu fungsinya termostat. Termostatnya itu ada dua. Kalau kita lihat yang di engine itu ada satu yang di atas, itu termostatnya kalau tidak salah ada 6. Itu kalau yang kemarin ikut commissioning itu kebetulan trouble kemarin di termostatnya.
yang sama orang gas pro. Itu ada 6, itu peruntukannya untuk water jacket. Kalau yang auxiliary cuma 1, itu di dekat engine yang di samping. Ada pompa, nah itu ada selongsongan besar, itu termostatnya untuk auxiliary. Nah yang besar itu, yang untuk water jacket dia ada 6. Ada 6, yang satunya itu namanya leadnya itu dia kalau tidak salah 160. 165 sama 165 ya? 165 sama 170. Jadi ketika mesin itu sirkulasi dulu, dia running pertama, dia sirkulasi dulu nih, belum ada nih yang ke cooler. Sirkulasi, nanti dia di temperatur 165, yang satu ini buka. Satu buka. Ini mengindikasikan ada pendinginan yang lari ke cooler. Nah, ketika dia tambah, ini kan running terus nih, panas, tambah panas. Di 170 buka semua ini, 6. Nah, berarti yang lari ke sirkulasi yang ke ini sudah ditutup, larinya ke cooler. Jadi ketika dia running pertama, dia kan belum panas nih, dia ditutup yang lari ke cooler. Berarti pakai termostat itu? Ya, termostat itu isinya di dalam kalau tidak salah Airaxa. Airaxa itu kan ketika kena panas dia ngembang. Nah, ngembang itu dia buka, ditonjol gini untuk nutup yang lari ke engine. Untung buka yang lari ke cooler. Itu fungsinya. Nah, fungsinya termostatnya itu ya. Berarti cuma 1 atau berapa Pak termostatnya itu? Ya, kalau yang engine itu karena dia panasnya besar, dia butuh 6. Yang satunya leadnya, yang 165 tadi yang bilangnya Albert 165, ketika engine itu sudah mulai mencapai 165 Fahrenheit, ini Fahrenheit ya, Fahrenheit, dia buka 1 dulu. Berarti yang lari ke cooler itu sedikit, tapi di sirkulasi engine itu masih banyak nih. Tapi ketika sudah mencapai 170 Fahrenheit, dia buka semua, tapi bukanya ini untuk menutup yang sirkulasi ke engine, yang larinya ke cooler. Gitu. Ya, Mas, dia sirkulasinya gitu. Kayak ini Jenis water pumpnya Pak? Hah? Jenis water pump di engine Waukesha itu apa Pak? Komposisi di dalamnya Pak? Sama, ini rotari. Enggak, kalau dia terjadi kebocoran kan ada kalanya ada seal oli dan seal air. Kalau di water pump tidak ada oli. Dia untuk pelumasannya grease. Makanya yang saya mungkin Kang Ardi pernah mencoba itu nge-grease. Nah, itu pulinya sama bearing puli sama bearing yang itu dia grease bukan oli. Nah, indikasinya saya nggak lihat anunya ya, nggak ngerti. Di pompa itu ada bolongan kecil. Ketika di situ keluar air, berarti dia mekanika sealnya bocor. Itu aja sih fungsi anunya dia, apa indikasinya. Jadi water pump itu nempel di depan ya. Kalau kita buka kemarin saya suruh cek belnya. Nah, belnya itu dia pompanya itu dia ada bolongan kecil di bawah. Jadi kalau ada ketika mungkin inspection, ini mungkin operator, kalau dilihat di depan itu ada cucuran air yang kontinu, berarti itu bocor pompanya. Nah, ini salah satunya kalau misalnya inspeksi atau keliling-keliling di Gaskom ngelihat di depan itu ada ceceran air yang warnanya mungkin punyanya water coolingnya apa mereknya tuh? Warna hijau kalau nggak salah ya, hijau ya. Nah itu kalau ada itu keluar di daerah depan itu bocor, itu berarti water pumpnya bocor indikasinya dan harus cepat diganti. Apalagi setelah engine, masalah pelumasan, lubrication system. Yang paling depan Anda setelah ini ya, mungkin videonya. Nah ini tadi kalau ini engine biasa pakai gear kan, pakai rantai kan. Nah ini kalau kita lihat nih pakai rantai kan. Iya. Udah biarkan aja Pak. Nah, rantai kan. Kalau di sini gear dia, jadi antara gear dengan camshaft ini dengan gearnya crankshaft, sama ada gearnya pompa apa segala di depan ini semua gear. Nah ini kalau pelumasannya itu dari carter atau dari oil pan atau dari crankcase, ada oli di sini. Disedot sama pompa. Mundur dulu sedikit. Nah, stop dulu. Nah, disedot sama pompa, ini pompanya. Nah, ini nih berhubungan juga nih. Kalau di sini bel, ini kalau kita gear. Udah aja, stop aja. Masuk ke sini.
Ini ada filter olinya masuk. Yang dilumasin pertama apa? Nih, crankshaft karena paling bawah dia. Di sini ada berapa nih? Misalnya ada main bearing, ada conduit bearing. Nah ini nih yang dilumasin di sini. Nanti dia habis itu naik ke cylinder head. Yang dilumasin apa? Rocker armnya. Dan ini. Itu aja sih kalau pelumasannya. Kalau ini jarang trouble ini. Pak, nah di engine kita kan ada preload. Jika kita kegagalan di proses preload itu apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau kegagalan di preload itu motornya yang stuck. Motor dari preload. Nah itu makanya kemarin saya bilang sama Pak Muji atau Pak Nizwar atau Pak Ali, kebetulan yang bagian gaskom ya. Kalau start pertama preload itu jangan dijalankan mesin itu. Karena dampaknya apa? Engine bisa jam. Pokoknya intinya, makanya saya bilang itu harus diperhatikan untuk pelumasannya itu. Jadi untuk dia pertama kali running, karena ini pompa belum jalan, dia didesain untuk dikasihkan pompa untuk dia sebelum running. Nah namanya preloop, namanya juga preloop. Jadi ada satu unit pompa di sini, pompa oli. Jadi dia dari sini masuk ke dari crankcase masuk ke preload, masuk ke filter, melumasin ini. Yang penting ini dulu. Crankshaft, conduit ini dulu yang penting. Dia lumasin sebelum engine to running ya. Nah, itu namanya preload. Sama yang lari ke sama lah ini anunya. Cuma dia bedanya kalau ini dari main pumpnya, kalau yang itu dari preload pumpnya. Nah, ini yang dipastikan sebelum engine itu running harus. Kalau biasanya ini saya tidak tahu, kemarin dicoba kayaknya dia tidak bisa, harusnya ketika dia preload itu tidak mencapai dia tidak mau running dia. Tapi ini kayaknya running dia. Nah ini bahaya ini. Takutnya dia di start, preload tidak jalan mau running sendiri, itu bahaya itu. Engine bisa jam karena tidak ada pelumasan di dalamnya. Lihat preloadnya dari mana Pak? Kalau misalnya preloadnya itu udah jalan? Dia karena karena untuk mutar preloadnya itu pakai angin, pakai air instrumen, jadi kelihatan tuh gitu tuh. Nah itu berputar dia. Oh sistemnya gitu ya. Nah ini yang makanya ini harus dianu Pak ya. Wah, apalagi teman-teman dari production ini harus diperhatikan nih preloadnya. Kalau di kompresor preloadnya dia pakai William pump, ya pakai piston, plunger, cekok, nah gitu-gitu aja dia. Itu preload untuk kompresor. Tapi kalau yang untuk engine dia rotari dia, yang disuplai dari angin. Nah, kalau pelumasannya kurang, larinya stuck dia, karena dia bleed aja dia. Kalau pelumasannya kurang, bleednya itu nggak mau turun dia. Kayak hand pump ya? Ya. Nah. Jadi dia tidak mau turun, akhirnya tidak bisa muter ini, stuck dia. Oke? Dari sistem pelumasan kayaknya tidak ada anu sih. Oke? Dari sisi engine sudah oke nih. Ada pertanyaan? Nanti kita lanjut ke sisi kompresor. Pak, kalau untuk jenis troubleshooting yang terjadi di engine Wakai-Sai itu apa aja Pak, yang sering terjadi? Yang banyak terjadi di yang 3 itu saya bilang tadi. Segitiga itu. Segitiga api. Kalau engine ya, kalau secara pelumasan, nah ini nih yang saya bilang tadi, kenapa saya tanya sama Pak Nizwar tadi pagi, dia ada nggak di min mag-nya, maksudnya ketika engine normal running itu pressure-nya untuk silum L engine, itu kan ada tuh di readingannya. Nah itu biasanya berapa? 57 ya, 57 PSI ya. Nah ketika dia berkurang itu minta cepat-cepat diinspeksi. Takutnya ada sumbatan atau apa, karena dia berhubungan dengan masalah pelumasan. Takutnya nanti pelumasannya kurang, itu aja sih. Makanya kalau reading itu tolong dikasih tahu, apalagi yang teman-teman baru. Kalau reading itu ketika di situ ada min mag, dia melebihi atau kurang dari itu, tolong diinformasikan dari readingannya itu ya. Atau misalnya temperatur harusnya dia misalnya 173 Fahrenheit, tapi dia sudah 200, itu cepat juga itu.
Kita harus cepat menganalisa sebelum kejadian yang lebih fatal lagi dari itu. Ya, dari parameter itu kita bisa melihat sudah bahwa ketika ada kenaikan atau ada penurunan, kita harus sudah cepat menganalisa apa sih kejadiannya yang harus kita itu. Oke? Dari siapa lagi? Dari segi engine nih. Sebelum kita pindah ke segi kompresor. Oke ya? Lanjut, Pak Albar sebagai asisten. Siap. Nah, ini kompresor. Rotari itu gini nih bentuknya. Jadi impeller. Ini rotari nih. Mungkin waktu Pak Bagus di ini Pak ya. Banyak nih Pak di Pegunungan Pak ya. Nah, ini ada nih. Jadi, nah pompanya begitu juga. Pompa air atau pompa ini sama. Bentuknya begini, cuma dia keperuntukannya impeller ini ada yang untuk gas, ada yang untuk liquid. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi si power turbine tadi dihubungkan sama subnya power turbine dihubungkan sama subnya ini. Di situ ada kopling. Nah, itu fungsinya di situ dia. Nah, di situ nanti kita ada, kalau dari segi mekanikal ada alignment lagi. Alignment itu meluruskan antara subnya si power turbine atau subnya engine ke subnya kompresor itu sendiri. Itu namanya alignment. Alignment itu meluruskan, tapi kalau yang terjadi itu bukan meluruskan sebenarnya. Di engine itu karena di situ panas, dia harus dibawa. Karena di situ ada pemuaian besi, makanya namanya thermal growth. Jadi dia harus dibawa ketika posisinya begini, ketika diharapkan ketika dia running naik airnya jadi lurus. Dia biasanya standar dunianya itu minimal plus minus 5 tahun. 1 tahun itu mungkin serambut inilah. Kalau emang itu Pak, Hah? kompresor ikut engine atau engine ikut kompresor? Kalau biasanya yang si penggeraknya yang ngikutin yang digerakkan. Berarti kalau dalam hal ini kompresor itu fix. Karena apa kompresor itu fix? Karena di sini kan ada plank. Ini nggak bisa digeser lagi nih. Oh, iya. Ini ada plank, di sini ada plank. Kalau mau digeser ini berubah lagi nanti apa konstruksinya kan. Nah, makanya yang menggerakkan itu yang digeser. Baik itu pompa, baik itu mesin, baik itu motor, itu yang digerakkan biasanya. Yang digerakkan yang fix ya? Ya, itu. Yang fix ini tidak digerakkan lagi. Nah, ini lanjut Bar. Nah, ini salah satu yang rotari. Kalau ini namanya screw kompresor. Screw kompresor ini masuk dalam kategori rotari. Tapi dia bukan blitz kayak yang tadi itu. Nah, ini banyak digunakan di well yang sudah low pressure. Jadi misalnya ada nih well, misalnya anggaplah misalnya ini kan ada 2 ya well ya. Ini low pressure. Supaya suctionnya booster kita ini mencapai berapa sih Pak? Suctionnya? 70. Dan Yang ada sekarang ini suctionnya berapa? di Yang satu kompresor suctionnya berapa? 60. 60 Pak. Hah? 70-an. Nah, tapi dari well misalnya cuma 10 PSI. Nah, supaya dia bisa menjadi suctionnya ini biasanya yang kita dipakai. Oh gitu. Ya, screw ini bisa sampai 5 PSI. Jadi mungkin Pak Bagus nanti kalau misalnya ada well yang sudah low pressure masih bisa dipergunakan. Nah, mintanya ini. Ini bisa dinaikkan pressure-nya, dia bisa nyedot 5 PSI. jadinya berapa Pak? Jadinya nanti tergantung kompresornya. Sesuai kebutuhan kita maunya berapa untuk suctionnya dia. Nah, dulu di tempat saya ini ada banyak ini. Tapi ditaruh di well dan dia mobilisation. Maksudnya bisa dipindah-pindah. Portable. Jadi dia mungkin di atas trailer. Jadi ketika mana nih, karena di sana kan dulu well-nya banyak, ada ratusan. Jadi well mana yang mau disedot, pindahkan ke situ, nanti ada flow line-nya yang lari dikumpulin untuk di boosternya. Kalau di offshore Pak gimana? Kalau di offshore nggak bisa. Ini salah satu pengetahuan aja. Ini mungkin kalau misalnya ada nanti yang
well banyak yang sudah low pressure, mungkin salah satunya bisa digunakan ini untuk boosternya, untuk menambah suctionnya booster kita. kompresor ini. Oke ya, ini mungkin sudah terlalu anu. Nah sekarang kita lari ke reciprocating kompresor. Nah bagaimana sih dalamnya reciprocating kompresor? Nah ini namanya frame. Stop. Bodinya terus saja frame. Sayang sih tidak ada ininya ya. Nah ini proses gate-nya. Bisa kita beli juga ya. Nah ini buktinya sudah ada ini. Cuma ini yang 6 silinder ya. Kalau yang kita punya ini yang cuma 4, jadi ini berkurang ini. Oh, kurang. Nah ini silinder kompresornya. Ini dibongkar bautnya, Pak. Nah ini yang dibongkar bautnya kemarin. Powernya. Pariwisata. Nah ini cara kerjanya di dalam tuh gini nih. Press up, dihubungkan ke crosshead, dihubungkan ke piston. Nah supaya si gas di sini tidak masuk ke dalam di sini, ditutup sama ini. Ini namanya packing. Jadi di dalamnya ini ada model kayak cincin, dia untuk supaya menahan gas yang masuk. Tapi walaupun dia ditahan sama gas, masih ada kemungkinan dia masuk. Nah supaya tidak masuk gasnya, dikasihlah oli. Jadi oli itu ada dua fungsinya. Untuk pelumasan antara gesekan ini, gesekan si packing ini. Yang kedua untuk sealing, untuk ngesil dia. Karena dia kan sudah mepet nih, tapi masih ada celah di sini nih. Nah supaya dia tidak bocor, dikasih oli. Nah ini cara kerjanya. Nah yang tahu ini apa tipe apa ini kompresor ini? Oh, ini patah. Ini namanya double acting. Bar, kembali lagi bar. Udah yang tadi yang terakhirnya. Nah stop bar. Oh stop ya. Nah ini kenapa dikatakan double acting? Ini 2 kali kerja dia. Maju kena, mundur kena. Jadi ketika piston ini maju, yang ini ngisap. Tapi yang di sini buang. Disasnya. Ketika piston ini mundur, ini ngisap. Ini buang. Makanya dikatakan double acting. Tapi kalau yang single acting, ini tidak ada. Tinggal ini aja. Jadi ketika dia mundur, ini buka, ini buka, ini nutup. Nanti ketika dia maju, ini buka, ini nutup. Jadi itu namanya single acting. Ya. Nah ini nih. Di sini ada oli kan untuk pelumasannya dia ke sini. Ini dilumasin untuk supaya ada pelumasan antara ada gesekan di sini, tapi dia berfungsi juga sebagai sealing. Nah ya sudah apa-apa. Lanjut aja. Belum selesai, Pak. Siapa tahu ada Nah, pertanyaan. Stop dulu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Apa? Nah ini, kalau ini namanya balancing. Semakin besar pressernya, semakin kecil pistonnya. Tetapi semakin ininya semakin besar. Oh, pernah anunya. Oh. Dia untuk balancingnya dia. Supaya tidak ada terjadinya, ini dihitung supaya tidak terjadi vibrasi. Balancingnya, ini balan. Nah ini, supaya oli yang di dalam crankcase tidak masuk ke dalam sini, ada namanya oil wiper. Ini nanti ada lagi penerangannya. Nah, bagaimana cara mengetahui? Bagaimana cara mengetahui ketika ada kebocoran gas yang ada di dalam sini? Maksudnya ini apa perlu diganti atau tidak? Di dalam sini ada, di bawah sini ada tubing yang untuk pembuangan oli yang lari ke samteng. Nah ini nih ada di sini nih, ada tubing yang lari ke lainnya samteng. Karena di sini kan ada pelumasan nih, ada pembuangan oli. Nah ketika di samteng itu ada gas di dalamnya, berarti ini yang bocor. Berarti ada pressure nanti. Berarti ada pressure kan? Nah, berarti packing yang ada di dalam sini bocor. Nah, tapi di sini kita susah mengetahui yang mana nih unit mana ini ada 4. Karena dia satu line. Iya. Nah, caranya gimana? Ya tinggal buka ini. Oh, adjustnya. Ada nggak pressure gitu? Nah, tubingnya ada satu, tinggal buka. Kalau itu yang pressure-nya tinggi, berarti itulah yang bocor. Karena semuanya terhubung satu line ini. Pas panjul aja tuh kita tahu berarti. Ini ada satu line nih kan.
Nah, supaya kita tahu yang mana silinder mana yang bocor, ini di bawah tempatnya bocor nih. Harusnya dipisah per satu unit dipisah. Satu lagi bisa. Dipisah satu unit. Per unit dipisah. Jadi ketika ada kebocoran kita tahu oh ini di unit C yang ada kebocoran. Nah, tinggal kita mencari. Ada 4 silinder nih, yang mana yang silinder mana yang dia bocor. Itu lainnya berapa inci tuh, Pak? 2 inci kalau nggak salah itu. Yang lari ke something itu kalau nggak salah 2 inci Pak ya. 2 inci Pak ya yang lari ke something itu. Tolong engineering bisa dimodifikasi sedikit. Nah, sekarang bar mundur lagi Bar. Mundur ke belakang anunya. Stop. Ini kan ada 6, tapi kita punya 4 aja ya. 4 ya. Nah, ini namanya kalau kita bilang throw. Nah, saya mau tanya sekarang. Ini kan belakang depan nih, di sini koplingnya. Throw 1 yang mana? Yang mana lagi depan? Pak Muji, throw 1 yang mana di sini Pak Muji? Ya, Ini kita anggap enggak ada ya. Ini kita 4 aja ya. Berarti bacanya dari Yang throw 1 mana nih? Yang belakang, Pak. Itu, Pak. Entar dulu, saya mau tanya Pak Muji dulu sebagai yang sering di sana. Yang tengah tuh, Pak. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Itu dia. Yang mana? Yang tengah. Yang ini? Turun, Di tengah. Ini? Iya. Salah. Siapa yang tahu? Tiga, 2, 4. Nah, siapa yang tahu? Kayaknya ganjil. Ini Pak, ini biar 4 ya. Ya, ini kita hilangkan dulu ya. Kita ini 4 aja nih. Yang ada yang mana yang ada? Hah? Yang ada ini hilang, ini hilang. Oke, nggak ada, Pak. Ini nggak ada, Pak. Nah, ini nggak ada nih. Nggak ada. Nah, Satu sana. Saya kira pegang, Pak. yang mana nih sang throw? Nah. Yang ini. Iya. Bapak ngeliat throw-nya dari mana? Apa tuh? Dari Mengetahui throw-nya 1 itu dari mana? dari depan sini, Pak. Hah? Itu kalau mengetahui kiri kanannya. 3, 2, 4. Ah, jadi gini. Ini tidak akan bisa lurus dengan ini. Oh. Jadi kalau mau lihat throw 1 itu paling terdekat dengan kopling. Karena kan koplingnya di sini tadi. Nah, yang paling terdekat kan ini. Ini kan begini nih. Iya, gini dia. Ah. Agak serong nih, Pak ya. Kalau dia selurus begini, numpruk dia bertabrakan kok pistonnya. Makanya dia begini. Ada Ini sedikit. satu, Coba mundur yang apa? Di resapnya. Tambah. Maju. Yang ada pistonnya. Lainnya. Nah, ini kan biasanya dia ada sama nih. Dia begini nih. Dia selisih dia. Nah, ini nih selisih dia. Makanya yang paling terdekat dengan kopling itulah yang nomor 1. Tapi nomor 1 ini bukan nomor 2 loh ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Woi. Ini kita satukan persepsi dulu ya. Jadi nanti kalau Pak Muji bilang, bocor tuh silinder throw. Kalau throw 1. Nanti Pak Hadi bongkarnya yang nomor 4 nanti. Jadi kita persatukan persepsi dulu. Ini throw 1, 2, 3, 4. Ya. Paling Oke. terjauh. Paling terdekat dengan kopling ya. Nah, yang dekat dengan kopling. Oke, stop dulu, Bar. Nah, di sini ada namanya post speed pump. Post speed pump ini fungsinya adalah untuk memberi pelumasan yang tadi itu. Pertama, yang packing. Yang kedua, piston yang di dalam ini karena di sini ada panas, ada gesekan antara silinder dengan piston, itu dikasih pelumasan juga. Nah, kalau yang pelumasan yang di dalam crankshaft ini pompa. Tapi pompa ini sebelum dia jalan namanya preload pump dulu jalan. Nah, jadi preload pump itu fungsinya hanya memberi pelumasan yang ada di dalam ini sama yang tadi crosshead itu, yang sambungan dari conduit. Yang ini. Nah, ini nih. Di sini ada celah dikasih untuk pelumasan. Jadi dia untuk pompa olinya sendiri untuk melumasi ini sama melumasin bearing-bearing yang ada di crankshaft. Tapi yang post speed pump tadi melumasin ini, yang masuk ini buangannya sama ini. Nah, ini fungsinya ring piston sama lah. Maksudnya ketika di sini masih ada celah, supaya dia tidak ada celah, makanya dikasih ring piston. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Tipe pompanya tadi Pak yang melumasi ring-ring itu Post speed pump namanya. Post speed. For FORCE-FEED. For speed pump. Speed. Nah, itu post speed pump itu dia bergerak di dalamnya ada rantai. Jadi berhubung sama dia, ada nggak ya di sini ya?
Nggak ada ya, oke. Dia berhubungan dengan gear yang masuk langsung ke crankshaft. Pak, post Oke. speed pump itu bisa di-adjust untuk Bisa. SPM-nya, Nah, cara untuk nge-adjust SPM-nya. yang kemarin itu kalau dia mau nambah stroke-nya dia, mau nambah dimasukkan. Tapi kalau mau ngurangin di ke atas, dikendorin. Itu untuk setelah menambah. preload ya Pak? Preload kan? Lain, post speed pump. Preload selesai langsung. Nah, jadi preload sebelum engine-nya running untuk supaya dia dilumasin semuanya ini dari preload dulu. Preload, ya. Yang pakai Wildan. Nanti setelah running diambil alih sama pompa yang ini. Diambil alih sama pompa ini untuk melumasi crankshaft, melumasi crosshead. Nah, itu. Pak, di post speed, Engine running kan, Pak? Oh ya. ya Pak, di post speed pump kan situ banyak nozzle. Itu Hah? bisa diterangin Pak. Di post speed pump di atasnya tuh banyak Ini, nozzle dan banyak. ini kan karena banyaknya karena ada 6 nih. Jadi dia per satu silinder ini larinya ke sini. Tapi di sini ini oli ini dibagikan ke namanya divider block. Ada di sini di samping. Dia fungsinya saya kasih ke nomor 1. Nanti ini saya kasih nih nomor. Nah ini nih. Nah, Ini kan. ya. Pembaginya. Ya, pembaginya dia. Nah, di situ dipecah nanti. Misalnya yang ini khusus untuk ini aja. Nanti yang nomor 2 ini khusus untuk ini aja. Nah, dia model kerjanya menyuplai, nanti nyedot lagi, yang bawah lagi nyuplai. Jadi bergantian dia antara lari ke distribution namanya. Distribution. Tapi kalau di sini namanya divider block. Divider block. Kalau untuk ngejas itu Pak, consumption itu Konsumsinya di jasnya yang di tadi. Mana belakang tadi itu yang di sini ini. Nah, ini nih. Di sini ada adjustmentnya dia. Jadi kalau kapan kita mau butuh dia, tapi biasanya dia diboroskan itu ketika awal running aja, awal commissioning. Tapi ketika kayak gini nih sekarang supaya konsumsinya tidak terlalu banyak, yang ke daily tank itu dikurangin aja. Jadi dia misalnya per 2 menit baru sekali ngasih lagi ngelumasin per 2 menit. Nah tapi kalau dia awal running dia per detik, misalnya 10 detik ngecot lagi, 10 detik ngecot lagi dia. Cepat ngecekatnya Pak ya. Nah, di post speed pump kan Positif ada thinking ada loh. safety-nya ya Pak ya? Hah? Di post speed pump sendiri Nah, ada di safety-nya. divider blocknya itu sebenarnya ada namanya DNFT. DNFT itu dia mengetahui berapa second dia ngecot lagi, berapa second. Tapi di sini nggak ada nih, nggak ada lampu indikasinya dia. Hanya perkiraan. Nah, harusnya dia ada tuh. Jadi kita bisa nih sambil ngeliatkan misalnya, tek, kita hitung berapa second ngecot lagi dia, berapa ngecot. Itu sebenarnya. Tapi dia sebenarnya di DNFT itu berfungsi untuk ketika tidak ada pelumasan di situ dia memerintahkan shutdown. Itu fungsinya DNFT. Jadi ketika tidak ada pelumasan yang masuk ke sini, dia memerintahkan, "Oi, kamu no flow nih." Makanya pompa yang ada di sini tidak masuk ke dalam silinder di dalam di dalam divider block itu. Shutdown kamu. Kenapa? Saya nggak dapat kiriman oli untuk melumasi yang ada di dalam situ. Nah, dia merintahkan shutdown dia. yang di body itu Pak. Hah? Ini nggak nyala Pak. Nah itu makanya dia nggak nyala kan, nggak nyala. Tapi di situ ada pressure gauge. Iya. Dari pressure gauge itu kita tahu bahwa itu ada pelumasan di dalamnya. Oh, asli itu nyala kan Pak? Harusnya nyala dia. Nah, di situ kita tahu berapa second dia sekali memberi oli. Dari pressure gate itu, Pak. Ya, coba lihat tuh. Cuma dia pressure-nya tertinggi, akhirnya dia kelihatannya nggak jalan tuh. Harusnya dia diganti dengan pressure yang 150 aja atau 60. Bacanya Supaya bacanya kelihatan, wah ini banyak. kapasitasnya nih terlalu suplainya. besar jadi Ya, dia kalau nggak salah yang 1500 kah. Oh. Sedangkan untuk suplainya itu kalau nggak salah cuma 60 PSI dia. Jadi kelihatannya kecil aja dia. Harusnya diganti tuh, diganti pressure gauge-nya yang lebih itu. ada pressure Minimal 100 lah. Ada PM-nya Pak untuk post speed pump-nya? Nggak ada. Yang banyak PM-nya tuh ya olinya aja, oli sama filter oli. penggantian, Pak. Nah nanti kalau top overhaul ini diganti Pistonnya. ring piston. Ring. Karena ini kan ada gesekan nih. Oh, Nah, oke. kemungkinan dia akan ada berkurang, akhirnya diganti. Berarti di 52.000 52.000 jam. Nah, sementara kalau untuk servisnya cukup dengan ganti oli, ganti filter,
Cuma yang kemarin yang itu belum kita ganti olinya ya. Ya. Oli yang diganti itu Pak, yang untuk di crankshaft atau yang di Yang di sini yang di crankshaft. Oh, yang di crankshaft. Nah, kalau yang ini kan sudah di daily tank ya, Iya, sudah ada. terbuang Nah, dia. ini yang kemarin saya sempat diskusi nih sama Pak Bagus. Masalah pelumasan di sini, kalau mau tidak oli mahal, itu bisa. Kan Caltech ini kan mahal nih, berbeda dengan ada yang Angelo. Jadi untuk melumasin ini sama ini, cukup dengan oli yang ada kita. Cuman harus merubah lem. Nah, itu merubah lem, maksudnya yang lem ketika oli di crankcase berkurang, dia ditambah dengan oli Caltech. Tapi kalau untuk ini kita pakai oli yang biasa bisa. Ini untuk mengurangi budget ya. Cuma kita harus ada modifikasi supaya lem yang ini untuk suplainya pakai misalnya oli Angelo. Nah, itu bisa sebenarnya. Jadi ininya beda dong Pak. Hah? Dua liter tank. Kan ini oli ini kan untuk pelumasan dibuang, yang masuk ke something kan. Nah, kalau ini kan memang untuk ulas pelumasan. Oh iya, ngomong ya. Ah. Ini tanknya ada dua ya? Ya, berarti delitenya kita perlu dua. Yang satunya untuk pelumasan ini, yang satunya untuk kalau ini berkurang. Kan yang lari dari tank kan ini aja. Kalau dia berkurang kan nambah. Tapi yang banyak itu kan ini. Jadi sih nggak berubah dengan Setruk-setruknya itu kan lifetime, enggak ya? enggak berubah. Buang terus. Ini enggak perlu harus pakai oli bagus. Nah, Harusnya ya, cukup ya. dengan oli yang biasa aja. Yang penting dia untuk ngelumasin, untuk sealing udah cukup. Nggak harus oli mahal. Nggak harus. Kalau yang ini memang oli mahal, maksudnya karena ini ada hubungannya pelumasan yang di bearing. Berarti dari sini kita modifikasinya Pak. Dari sini dari line-nya yang ini. Masuk ini. Yang masuk ini. Itu bisa. Bisa jadi dua masuk. Maksudnya yang satunya yang oli mahal itu yang masuk ke crankcase, yang oli murahnya yang untuk ini. Itu bisa. Cuma kita harus merubah. Ada beberapa yang harus kita rubah. Pak saya masih ini. Hah? Berapa liter sih Pak untuk ganti oil itu untuk oil yang kompresor? Yang ini satu drum aja nih. Satu drum aja. Nah, kalau yang tipe ini 6 silinder itu kalau nggak salah hampir 2 drum. Kalau yang ini? Kalau yang ini kayaknya 1 drum aja. Untuk kompresor. Untuk kompresor yang 4 silinder ya. Iya. Cuma kemarin kita mau ganti olinya kebetulan belum datang. Akhirnya yang kita ganti cuma engine. Nah, yang di engine itu pergantian olinya beda-beda ya. Yang AB itu karena ada carter di bawah, ada penampungan oli itu akhirnya 3 drum. Betul. Tapi kalau yang CD itu cuma 1 drum dia karena dia di bawahnya nggak ada. Dia langsung dia. Coba lihat tuh. Coba lihat di bawahnya tuh dia ada tampungan olinya dia. CD. Nah, yang AB itu ada tampungan olinya. Nah, itu makanya perlu banyak dia 3 drum. Kemarin kita ganti ya, Pak Adi ya. Sama Pak Jo ya. 3 drum kan. Mau 3 drum tapi belum sampai 3 drum ya. Nah, kalau yang CD itu cuma 1 drum itu sudah cukup. Karena dia tidak ada karternya di bawah, dia langsung crankcase langsung lari ke piston dia. Coba lihat nanti kalau PM nanti. Apa beda? Hah? Nggak ada beda sih ya. Sama untuk perumahannya sama. Cuma penampungannya. Hah? Untuk kompresor sama kan Pak? Kalau kompresor sama semua. Cuma yang beda engine. Oke? Pak, di pos piston kan ada raptor disc. Raptor disc itu apa fungsinya? Nah, ini. Alhamdulillah, makasih Pak. Enggak, itu aja tadi. Ini Nah, ketiga biasanya sumur yang ada itu yang dikompres di sini biasanya ada yang mengandung parafin. Parafin itu kayak kalau dia panas kayak lilin. Ya. Tapi ketika dia dingin mengeras. Nah, biasanya dia akan menyumbat yang ini. Yang untuk saluran pelumasan yang lari ke piston antara yang ini atau yang di bawah ini. Nah, ketika dia disumbat, suplai oli yang masuk ke piston tidak bisa, akhirnya kan pressure-nya tinggi nih. Nah, ketika pressure-nya tinggi, dia ibaratnya kayak orang kena stroke, pembuluh darahnya pecah. Waduh. Jadi raptor disc itu fungsinya di situ. Jadi ketika raptor disc itu pecah, berarti ada penyumbatan yang di dalam sini untuk pelumasan dia. oli. Jadi ya tinggal nanti kita cari di sini nih kan ada apa nutnya. Buka pakai hand pump. Kalau dia masih ngalir berarti enggak. Nanti yang di bawah buka per silinder ya. Buka. Nanti ketika dia dibuka enggak bisa ini berarti itu yang nyumbat. Itu aja anunya. Maksudnya tuh
untuk supaya dia mengetahui yang mana yang tersumbat. Indikasi itu aja Pak. Indikasinya rupture di situ, dia di mundur Bar. Yang tadi Bar. Nah, mundur dikit aja. Mundur dikit lagi. Yang pas awalnya tadi. Nah, ini nih. Nah. Di sini ada rupture disk namanya di sini. Dia modelnya kayak nutnya tubing itu, nggak ada sambungannya. Nah, itu coba lihat nanti perhatikan. Di dalamnya itu ada kayak plat biasa yang berwarna dia. Warnanya itu beda-beda, tergantung dari pressure berapa kita mau. Jadi ketika misalnya, anggaplah misalnya ini 75 ya. 60 ya, 60 PSI untuk anunya. Itu mah plug gitu kan Pak. Plug gitu aja dia. Kayak ini loh, apa mungkin HSC tahu tuh. Apa ketika ada fire, pecah dia, nah itu fungsinya itu aja, rupture disk itu aja fungsinya. Maksudnya ketika dia Sprinkler. sprinkler namanya tuh. Kayak sprinkler. Jadi ketika dia menyuplai oli, tapi oli yang disuplai ini tidak bisa masuk ke sana, akhirnya kan pressure-nya tinggi tuh. Dia kan piston nih modelnya. Tambah pressure-nya, ini pecah. Nah, pecahnya ini memerintahkan dia engine shutdown. Indikasinya apa? Biasanya di situ post speed pump no flow atau pump no flow gitu aja. Nah, kalau pump no flow itu ya itu. Karena dia apa? Sama dengan yang saya bilang tadi itu, kalau ini tidak berfungsi dia no flow juga. Jadi kalau trouble-nya itu untuk troubleshoot-nya di kompresor, kalau dia no flow antara itu, apakah dia pompa ini bermasalah atau ketika rupture disk-nya pecah berarti ada masalah di pelumasan di silinder. Penyumbatan. Oke? Apa lagi? Saya dikasih waktu berapa lagi nih? Terus aja Pak. Terus saja ya. Lagi Oke. Ini sudah lanjut Bar yang terakhir. Anda ini sudah keluar. Nah ini nih. Ini untuk pelumasan yang saya bilang tadi. Ini yang dari apa namanya? Nah ini gambar begini. Dari post speed pump. Bisa gambar begini. Tadinya ke piston sama Proses. packing. Ini gas. Itu aja sih ya, nggak terlalu banyak. Oke, ada pertanyaan? Materinya tinggal sedikit. Sudah di video sama Paris. Nah, oke ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan satu. Biasa kita kompresor ini didesain sebenarnya second state tapi sekarang jadi first state. Siapa yang tahu itu? Apa itu second state? Apa itu first state? Kalau kompresor ini sebenarnya didesain ke second state. Kenapa desainnya second state? Kompresor kanan itu besar, kompresor kirinya itu kecil. Tuh, anunya. Tapi untuk sementara dipakai untuk first state. Ada yang tahu nggak perbedaannya antara first state sama second state? Nah, kalau nggak tahu kita lihat gambarnya, anunya. Keluar baru, keluar dari materi dulu. Gesnya bagus Pak. Keluar dari materi. Coba Pak, saya jawab Pak. Nah, ya. Step itu intinya meningkatkan pressure-nya itu. Ya, betul. Ada 2 kali meningkat. Itu. Jadi first state itu Yang di gambar itu kan second state Pak. 2 kali kompresi yang gambarnya. Nah itu maksudnya enggak Pak, beda Pak. beda. Beda. Jadi keluar aja dulu. Terus keluar aja, keluar. Manual booknya ada ya Pak Jul? Apanya? Manual booknya Untuk untuk Gascom yang ada sekarang kita ini. sebentar Pak, sebentar ya. Ini suaranya. Itu ada suaranya. Nah, nih. Ini namanya single state atau first state. Jadi pompa itu ini seperti sama dengan single acting ya. Tapi dia cuma first state, maksudnya ketika dia ngisap, ngompa gitu aja dia. Penampungannya di sini. Tapi yang second state coba agak dipercepat Pak. Nah, ini. Nah, jadi second state kenapa dikatakan second state? Di situ kan ada 4 kompresor ya. Jadi yang kompresor 1, kompresor 2 itu menjadi first state. Discharge-nya dia lari ke suction-nya yang sebelah kiri, yang throw 24. Jadi
Throw 1 sama 3 itu Maxon Saxon dari sini ya, dari well. Dikompres, ini dijadikan saksenya untuk 2 dan 4. Baru dikompres lagi. Jadi di sini tekanannya misalnya berapa Pak disasnya? 160. 160. Nah, kalau mau ditambah lagi pressure-nya menjadi 250, itu dibuat suction lagi. Yang 24 baru bisa jadi 240. Namanya second state. Nah, kalau satu state, ya seperti sekarang ini, jadi suction-nya itu sama-sama dia. 1, 2, 3, 4 itu bersamaan suction-nya. Output-nya 1. Nah, tapi kalau second, yang kanan itu dijadikan first state, suction-nya, hasil dari buangannya first state ini lari ke suction-nya yang second state. Yang sebelah kiri, yang 24. Nah, baru saksanya disasnya bisa lebih dari itu, bisa 250. Makanya kalau kita buka, kalau ada yang kemarin ikut, kalau kita buka dia palopnya antara throw 1 sama 3 sama 24 itu beda. Tadi saya sudah bilang kan, semakin dia pressure-nya tinggi semakin kecil. Nah, yang 24 itu palopnya kecil dia. Berarti kalau Karena pressure-nya tinggi. Karena ini desainnya 2 state. Itu state jadi one state ini Pak. Dan dijadikan 1 state. Per state. kalau di charge-nya 160, Hmm. nah dibikin 800 PSI, Tambah lagi state-nya. tambah lagi state. Tambah lagi. Nah, kalau di tempat saya dulu 3 state. Dari 25 PSI bisa menjadi 300 PSI. Jadi dari per state itu saksenya, buangannya lari ke second state, dari second state buangannya lari ke state ketiga, baru dia. Baru di Jadi 25 PSI bisa jadi 300. Emang bisa ngompresnya berapa? Bisa. Dalam satu stage. Hah? Ya, itu Ya tergantung dari pistonnya. Nah, biasanya yang per state itu pistonnya besar. Palopnya besar. Nanti semakin tekanannya dia dimampatkan yang lebih besar, dia pistonnya diperkecil lagi, palopnya diperkecil lagi, pressure-nya tinggi. Ini antara LP dan HP ya. Ah, betul. LPHP. Itu biasanya. Iya, LP, ya. HP. Ini staging itu Pak ya. Nah, ini nih. Kalau kita secara garis besarnya umumnya ini. Jadi di sini masuk nih yang low pressure. Dibuka jadi high pressure kan, tapi masuk ke suction di sini. Yang sama dengan pressure-nya ini, tapi di sini akan lebih dikompres lagi sama dia. Nah, coba lihat, coba diperhatikan. Besar sama kecil kan? Ini pistonnya besar, ini kecil. Pistonnya kecil. Oke. Masuk dia kan. Nah, ini nih, tiga state-nya ini. Tapi dia nggak kasih apa-apa, tapi sama lah. Kurang lebih sama. Akibatnya 2 kali proses. Oke. Dari sisi saya sudah oke. Apa yang saya tapi sebelum saya terima kasih sama Ibu Nindi karena Ibu Nindi yang membantu saya membuat. Saya kemarin tuh pusing, gimana caranya ya saya bikin ini, Pak. Saya bantu Pak ya. Oke. Nah, ini thank you nih. Oke ya. Ada pertanyaan untuk globalnya ini? Ada pertanyaan? Bos, silakan kalau yang mau tanya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Kalau kenapa? Hah? Kenapa pilih Medco, Pak? Kenapa? Kenapa pilih pindah ke Medco, Pak? Dolar. Di sana pakai dolar kok. Di sini rupiah. Ada sudah ya. Pertanyaan sama aja. Yang betul-betul cabut dari sini. Hah? Dolar. Masih ada waktu. Oh iya.